Shalom, puji Tuhan, kembali lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus buka hati pikiran kami sehingga kami mengerti dan terangilah sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah saudara, tema kita adalah keluarga hidup dalam shalom, ya, keluarga yang hidup dalam shalom. Nah, hidup shalom dalam keluarga itulah merupakan esensi dan hakiki kehidupan dari keluarga itu sendiri, yang sejak mula atau sejak penciptaan telah dibuat dan dihadirkan oleh Allah untuk keluarga. Shalom artinya sentosa, sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berpecahan di sana, tidak ada yang cacat di sana. Artinya selamat, sehat lahir dan batin dan sempurna atau lengkap atau utuh. Nah, ini bisa diambil dari sebuah ilustrasi buah manggis gitu ya. Dari nampak luar itu begitu ranum, begitu segar, begitu sempurna. Tetapi juga di dampak dalamnya manis, ya, sehat, menyenangkan, gitu ya, dan seterusnya. Itulah gambaran dari shalom. Nah, seperti itu maka demikian juga sesungguhnya keluarga yang digambarkan tentang keluarga shalom. Keluarga yang hidup dalam shalom itu, ya, adalah keluarga yang sungguh menjadi rancangan Tuhan dalam hidup. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dari firman Tuhan ini ada 3 sumber yang bisa kita dapatkan. Yaitu yang pertama, dari kata sungguh amat baik. Itulah shalom. Kejadian 1 ayat 31 yang kita sudah baca. Ketika Tuhan menciptakan terang, Alkitab berkata Allah melihat itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan seterusnya. Sampai hari ke-6 setelah menciptakan binatang. Namun setelah itu Tuhan Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Dan setelah manusia diciptakan maka Alkitab berkata lalu Allah melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, pernyataan sungguh amat baik itulah menunjukkan arti dari kata shalom. Terlebih-lebih kata shalom ini dialami oleh keluarga yang Allah hadirkan, yakni Adam dan Hawa. Setelah semua ciptaan lainnya sudah ada, sudah tercipta. Nah, ini informasi dan kebenaran yang hendak memberitahukan bahwa manusia atau keluarga sesungguhnya sejak awal telah diberi privilege, telah diberi keistimewaan, kehormatan spesial di mata Allah. Sehingga manusia atau keluarga ketika dia ada di bumi tidak lagi harus khawatir, tidak lagi harus cemas, tidak lagi harus takut akan segala sesuatu. Apakah itu makan, minum, pakaiannya, dan masa depannya. Karena ketika dia lahir, semua sudah tercipta. Ketika Adam dan Hawa ada, semua sudah tersedia. Betapa luar biasa ya keberadaan manusia itu sendiri. Inilah desain dan karya Allah supaya shalom itu ada dalam keluarga. Yang kedua, dari kata menguduskan hari Sabat. Itulah shalom, menguduskan hari Sabat. Dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Dari ayat ini hendak menjelaskan bahwa Tuhan seolah-olah bernapas sebentar, meluangkan waktu sebentar. Hari itu dikhususkannya sebab sekarang ia hendak bergembira di dalam persekutuan dengan hasil karyanya. Ia meluangkan waktu bagi manusia untuk merayakan persekutuan dengan manusia. Ia menghendaki supaya manusia mendapat bagiannya di dalam persekutuannya, dapat bernapas di dalam kesejahteraannya dan masuk ke dalam perhentiannya yang kekal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Karl Barth. Sejarah manusia tidak dimulai dengan suatu hari kerja, tetapi dimulai dengan hari Sabat. Hari perhentian. Hari pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hari Sabat. Tuhan memberi waktu kepada manusia untuk menjadi manusia bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri juga telah menyediakan waktu pula untuk menjadi Tuhan bagi manusia. Inilah shalom dalam hidup manusia, dalam hidup keluarga. Sehingga keluarga bisa bercengkrama dan bisa bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran di sana, tidak ada legalitas, tidak ada kemunafikan. Tidak ada kepalsuan. Semuanya dilakukan dengan tulus dan dengan penuh rasa syukur dan sukacita.
Itulah suasana shalom bagi keluarga yang Tuhan hadirkan. Dan yang ketiga, dari mana kita mendapatkan arti shalom? Dari kata boleh makan dengan bebas, ya. Namun di sana disebut terbatas, gitu ya. Itulah shalom. Dalam Kejadian 2, 16, 17, Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Artinya ada ketersediaan dan itu bebas kita nikmati. Ada pemeliharaan Allah yang sempurna bagi setiap keluarga. Namun jangan takabur. Ada kata di situ, jangan juga kita bablas, jangan kita juga sembarangan. Karena di sana Tuhan katakan, di tengah-tengah pohon itu ada pengetahuan ya, tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya, dengan menyadari kebebasan yang terbatas ini sesungguhnya manusia dan keluarga akan hidup dalam shalom. Tidak akan mengancam hidupnya, tidak akan membahayakannya dan tidak akan binasa. Artinya dengan menyadari manusia atau keluarga terbatas, membuatnya hidup berhati-hati dan membuatnya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah shalom. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita mengandalkan hikmat dan pengertian sendiri, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menerima dan mengalami shalom itu. Tetapi ketika sadar bahwa di tengah kebebasan itu pun ada aturan, ada sebuah keterbatasan di sana, maka di sanalah membuat kita bersyukur ada Tuhan yang memagari sehingga kita tidak keluar dari koridornya, tidak keluar dari relnya. Dan itulah membuat kita aman, membuat kita nyaman. Karena di sana dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Maka shalom itu, mari sejak awal Tuhan sudah hadirkan dan mari kita akan alami itu apabila kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sebagai shalom, Raja Damai di hati kita. Dan bagaimana kita mengaplikasikan ketiga hal ini, yaitu sungguh amat baik, menguduskan hari Sabat, dan mari kita menghargai semua pemberian dengan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab sebagaimana yang Tuhan sudah berikan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita dalam menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teraikanlah dalam hidup kami supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang boleh mengalami dan hidup dalam shalom. Karena itulah rancangan Tuhan sejak mula. Dan itulah yang Tuhan sungguh-sungguh bela bagi kami. Dan Engkau datang hanya untuk kembalikan shalom itu nyata dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bersyukur dan menghargai serta hidup di dalamnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.